Tapi since you ask, who do I think Jesus is? Gitu kan, itu pertanyaannya. Ini terlalu dalam gak sih buat banyak orang ini? First of all, adalah hak masing-masing ya untuk Iya. menginterpretasi. Gue selalu tumbuh besar dengan latar belakang Kristen yang menganggap Yesus itu adalah pribadi yang gondrong, Yap. pakai jubah, brewokan ya kan itu, and then sangat mendayu-dayu, penuh kasih, dia seperti anakku gitu. Pada kenyataannya ketika gue interact with Jesus, oh dia nggak begitu man, galak banget, sumpah. Asli. He's very strict, ngomong sekali cukup, dark side of humor. Bener kan apa yang gue bilang? Aneh gak sih? Which is dia orang yang bisa lihat. Emang dia bisa lihat Yesus juga, mungkin Tuhannya orang Kristen. Yo, what's up Sobat Serumpun, dimanapun kalian berada. Ya, kembali lagi di dalam Serumpun Sabda. Dan hari ini gue berasa so asik banget ya. Ya, kalau kalian menyebut gue sebagai hamba Tuhan. Tapi hari ini pengen ada satu yang pengen gue kenalin lebih lagi ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Guest spesial orang muda, bertalenta juga. Mungkin langsung aja kita perkenalkan ya. Mungkin saya gak usah sebut agamanya apa, langsung aja lah bukan. Oke, halo subscribernya Serumpun Sabda. Nama gue John Heka, biasa disebut Jona, Heka pun boleh gitu. Kabar gue baik, meskipun udah ditanyain. Ya, jadi siang ini gue akan bersama sobat gue ya akan membahas yang menjadi menarik akhir-akhir ini. Bener gak bro? Oh iya benar. Tapi boleh, mohon maaf, mungkin Sobat Serumpun pengen ngelihat face-nya kan? Lebih pengen mungkin biar kenal lah bro. Jadi ya mungkin kan lebih enak. Iya. Jadi harus gue harus Iya. support master itu. Masker lah. Oke, kalau gitu ya. Oke, udah jelas ya? Oke, jelas bro. Ganteng kan? Ganteng sekali. Jadi gue undang ke sini tuh bukan tanpa alasan ya. Sekalian kita lihat pemandangan yang indah ini, kapan lagi kan kita anak muda. Iya dong, anak muda harus banyak refleksi. Kebanyakan mikir, Iya. ntar sakit-sakitan. Nah, bener. Daripada stres juga kan kita mungkin dapat kritik-kritik dari netizen sekarang itu. Bener kan. banget. Di konten gua tuh belakangan lagi rame tuh komen-komen tentang yang namanya trianomali. Makanya gua tahu lu tuh demen banget dulu kan. Trianonam ya? Trianomali. Trianomali. Kirain trianonam. Nah, itu gimana ceritanya bro? Dulu kan katanya lu penggemar banget tuh, fans berat gitu kan. Iya sih, sebenarnya jadi ceritanya gini, Mas Bro. Ya. Biasanya konten yang menyajikan supernatural tuh kebanyakan ya sama gitu semuanya. Oke. Tetapi pas gua lihat kontennya Trianonam, Trianomali. Anomali ya, oke. Jadi mereka tuh bisa membalut atau menyajikan sebuah konten supernatural yang benar-benar berbeda gitu dari konten yang lainnya. Dan itu benar-benar menarik gua. Dan memang di satu sisi selama gua lihat selalu pengen nonton. Dan terutama si Kowili ya. Oke. Si Kowili ya. Iya. Si Kowili tuh gue paling suka, dia public speakingnya tuh enak banget buat kita denger, sehingga ketika kita buka YouTube nonton, jadi kita tuh enjoy dengerinnya dan enak gitu. Maksudnya seperti ada ketertarikan gitu untuk kita lihat itu konten itu. Dan memang ya isinya memang bagi gue sih ya bagus sih waktu itu, tapi ya Iya. waktu itu. Jadi dia tuh punya daya tarik lah gitu ya. Daya tarik keren. Dan gua juga kan ada tuh satu konten yang memang nge-react ya tentang Trianomali. Oh gitu. Dan itu waduh,
ada dua sisi ya, namanya ada hater, ada yang memang mendukung juga. Nah, tapi lebih banyak yang haternya bro. Dan gue gitu. memang lu haters Three Anomaly? bukan, maksudnya ada haters yang nyerang gue. Ya kalau gue sih sebenarnya apa ya, netral, nggak Benar, jangan-jangan lu pun punya dendam enggak. tuh. Jangan-jangan lu nih, kan katanya dulu apa lu ngefans banget, terus sekarang gimana katanya maksudnya udah ada rehatnya atau gimana nih maksudnya? Mungkin dari lu dulu deh, jangan ke gua dulu. Oh enggak, jadi gini Sobat Sarumpun, memang gue dari dia nih, dari beliau ini gue kenal nama Three Anomaly, makanya ada satu video gue kan yang gue react, dan memang video itu mendapat kecaman yang banyak dari fansnya mereka gitu ya. Ya bukan kecaman ya, mungkin kritik ya. Dan gue juga cukup seneng lah, artinya di sela-sela itu kan gue juga menyebarkan berita kebenaran gitu ya, dari sabda Allah tentu saja gitu. Nah dan wah ternyata itu malah jadi video yang paling viral gitu dibanding yang lainnya. Nah dan ada yang bilang gue pansos lah atau apa, bagi gue ya terserah lah, itu pendapat kalian ya. Kalau gue pengen pansos sih mungkin tiap video dia gue aja gitu kan, masalahnya ini kan nggak juga gitu ya. Gue memang murni ingin menyelamatkan domba-domba yang istilahnya tersesat ya, kalau bahasa Kristennya begitu. Gitu. Nah itu sih, jadi gue netral aja, benar-benar kalau emang ada sesuatu yang memang perlu diluruskan. Kalau memang mereka bagus tadi kayak public speakingnya, itu gue puji lah memang betul. Nah kalau tapi lu sebel ya mereka, jujur aja lah. sebel ya, kalau bagian tertentu mungkin ada yang sebel, gue jujur aja gitu. Sebel aja lah. Sebel sama siapa? Sama si Willy? Enggak sama subjeknya, tapi ada yang bagian tertentu yang gue sebel gitu kan. Nah gimana nih dengan brother sendiri nih, gimana nih? Kalau gue sih jujur aja, gue karena suka gitu dari awal, suka banget sama mereka, terutama sama si Willy ya. Banyak hal yang memang kita bisa pelajari di sana. Ada edukasi. Cuman belakangan, ya jujur aja, gue juga bukan orang bodoh ya. Dalam hal yang mungkin dalam tanda kutip supernatural. Tapi kok lu bisa jadi bodoh-bodoh ya men? Kalau sama netizen disangkanya lu sok tahu lah atau apa gitu kan? Iya, kalau kita berbicara kebenaran, emang netizen tahu mereka menyediakan atau menyajikan konten yang benar-benar real? Enggak kan? Betul. Tergantung kepercayaan kita. Ya, percaya juga percaya itu urusan Anda gitu. Iya, betul. Tapi dalam tanda kutip sekarang, gua jujur aja, yang tadinya lovers sama Three Anomaly, entah kenapa tiba-tiba ada waktu gua sadar gitu. Oke. Jadi ada titik poin ya di mana? Ada titik suatu di mana gua ini nggak beres. Maksudnya meskipun mungkin ya kita nggak tahu nih yang pasti kayak gimana. Tapi kayaknya mereka udah kelewat batas nanti. Kelewat batas ya. Batas. Kalau gue jujur sih bro, karena gue nggak menonton setiap kontennya. Jadi gue beberapa poin aja yang memang, apalagi yang lu pernah kasih tuh tentang tentang malaikat dan high being itu kan. Nah gue itu higher being. Nah itu. Bro. Ya. Lu ada nggak yang nggak suka banget dari kontennya Three Anomaly yang mungkin menurut lo ini nggak beres nih? Oke, jadi ada yang paling gak gue suka gitu ya. Apa ya, gue juga bingung gue ngejelasinnya. Ya pertama bukan gak suka ya gue kritik gitu ya mengenai yang. Udahlah, jujur aja lu gak suka memang. Jangan manas-manasin dong bro nih. Gue masalahnya statusnya masih kuliah ini, masih kuliah dan juga seorang ya katakanlah calon hamba Tuhan juga ya kan, bukannya. Tapi ya memang gue harus harus real juga. Memang ada satu video yang gue upload itu tentang kehendak Bapa. Gitu. Yang dia bilang bagaimana sih cara kita membedakan suara Tuhan dan suara bukan Tuhan atau suara iblis gitu. Padahal kita kan dibilang di dalam Alkitab Yesus itu tahu suara domba itu tahu suara gembalanya kan? Jadi nggak mungkin nggak tahu. Nah itu sih yang buat gue paling yang lu nggak suka. Yang gue nggak suka dan itu udah terlanjur mereka sebarkan ya. Gue sebagai seorang hamba Tuhan yang harus memberikan yang meluruskan lah gitu ya, klarifikasi gitu. Kenapa nggak lu temuin aja langsung? Nah itu ada memang satu jelma lah, istilah Sundanya, satu budak gitu ya yang memang pengen gue ketemuin aja lah katanya, tapi gue pikir kan ya kalau cuma bahas itu sih buat apa juga gitu ya. Ya emang lu punya kontaknya bro? Ada? Bisa aja sih kalau mau dicari saja ya. Ya kapan-kapan ya kita. Oke. Tapi kalau misalnya kita bisa kontennya Three Anomaly, ada satu konten yang mungkin dia nge-upload di channelnya, tapi ada di channel orang lain ya. Nanti mungkin kita bisa lihat dulu gitu. Mau nggak? Soalnya dia di dalam kontennya itu ngaku-ngaku dia tahu gitu sama yang namanya yang mungkin ya
mohon maaf ya, itu kan Kristen. Dalam tanda kutip Tuhannya orang Kristen lah. Yesus iya, ya. Tuhan Yesus. Oke. Iya, dia katanya ketemu. Gue nggak tahu siapa yang lu lihat konten itu isinya gimana. Nah, mungkin kita coba lihat boleh dulu boleh kali boleh. ya. Emang. Ya. Tapi itu maksudnya menarik gitu ya. Menarik Oke dong. oke siap Nah, siap. Oke, kita Oke, tonton ya. Mungkin di bagian sebelah sini kita tonton. Tapi since you ask who do I think Jesus is gitu Yes. kan, itu pertanyaannya. Ini terlalu dalam gak sih buat banyak orang ini? First of all adalah hak masing-masing ya untuk Iya. menginterpretasi. Gue selalu tumbuh besar dengan latar belakang Kristen yang menganggap Yesus itu adalah pribadi yang gondrong, Yap. pakai jubah, brewokan ya kan itu, and then sangat mendayu-dayu, penuh kasih, dia seperti anakku gitu. Pada kenyataannya ketika gue interact with Jesus, oh dia nggak begitu man, galak banget, sumpah. Asli. He's very strict, ngomong sekali cukup, dark side of humor. Bener kan apa yang gue bilang? Aneh gak sih? Which is dia orang yang bisa lihat. Emang dia bisa lihat Yesus juga, mungkin Tuhannya orang Kristen. Iya. Ya itu loh yang gua nggak tahu, itu kan based his experience. Jangan-jangan ntar ketemu Allah lagi. Allah Bapa gitu. Oh. Ya, emang dia kan suka sebut-sebut Allah Bapa juga. Oh gitu. Tapi gua nggak tahu emang apa dia ketemu beneran atau gimana gitu kan. Atau cuman halo ya? Nah, cuman tadi kalau misalkan kita lihat yang tentang Yesus galak, kalau gua lihat tadi sepintas tentang Yesus galak, wah, kita nggak bisa langsung generalisasi Yesus galak. Misalkan begini bro, misalkan bro itu dengan gua ketemu ya pertama kali, Iya. terus gua galak nih pertama kali itu apakah menggambarkan keseluruhan sifat gua emang galak atau gimana? Enggak juga kan sebenarnya. Iya juga sih. Kecuali memang bro itu tiap hari ketemu sama gua istilahnya gitu kan, atau misalkan murid-murid Yesus yang setiap harinya dengan Yesus dia Iya. tahu gitu kan. Oh. Nah, kalau misalkan Bro Willy tadi bilang dia galak atau siapapun tadi yang bilang dia galak lah gitu ya. Ya menurut saya kurang kurang pantas kalau kita bilang begitu ya. Maksudnya nggak make sense gitu. Yang menarik adalah ketika kita lihat videonya si Ko Willy bilang, Ini gue sambil lihat terus ya. sambil lihat dia bilang bahwa Yesus itu galak dan tidak seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitabnya, Bible-nya orang Kristen. Oh Penuh iya, kasih. penuh kasih. Jadi Itu kan udah bertolak iya belakang tadi. banget gitu. Itu di awal-awal tadi ya. Iya. Bahwa dia tuh katanya kan selalu diperkenalkan dengan sosok yang lembut ya, yang jawab itu bullshit katanya. Nah, Itu bullshit kata dia gitu. betul. Gimana tuh tanggapan lu sebagai hamba Tuhan? Kalau gua sih ngandangnya gini, pertama kan memang kita nggak tahu ya wajah itu seperti Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi gua kalau memang ada yang berpendapat seperti itu ya mungkin gua bukan ngebela ya, mungkin bisa benar juga, tapi kan lagi-lagi itu his experience, tidak ada bukti teorinya gitu kan. Ya tidak bisa kita bilang itu benar atau salah gitu. Kalau bagian itu sih gua memang netral gitu ya. Netral. Tapi kalau bagian lu yang nggak marah tuh? enggak, memang karena gue juga sendiri nggak tahu seperti apa, dan Alkitab juga nggak menerangkan tuh Yesus itu seperti apa. Kalau lu nggak tahu Yesus, apa yang lu jadi hamba Tuhan? Lo maksudnya kan fisiknya gitu kan. Kalau memang karakternya gue tahu karena ada di firman Tuhan. Ya, berarti udah bertolak belakang dong. Nah kalau yang galak tadi memang menurut gue sih itu udah berlebihan. Lu harusnya dukung Kristus dong. Lo buat apa dukung Kristus bro? Iya kan? Kristus itu sudah mendukung kita, saya tidak usah didukung. Oh gitu ya? Nggak, maksudnya bagian yang Yesus galak itu memang itu gue kurang setuju. Kalau bagian yang tadi apa tentang fisiknya itu menurut gue nggak terlalu penting juga sih gitu. Cuman yang anehnya tuh gini bro, dia bilang bahwa Yesus itu galak. Ya. Emang bener apa yang bilang itu dia Yesus? Nah. Jangan-jangan Diman yang nyamar jadi Yesus. Betul. Bisa aja Nah itu kan? gue juga bisa kepikiran, itu setuju gue. Yang namanya Diman, iblis, setan, mereka kan sifatnya manipulatif. Nah itu kan, jadi kita harus tahu banget gitu. Jangan-jangan yang dia lihat itu bukan yang sebenarnya gitu, sehingga dia memiliki konsep pengenalan akan dia yang salah. Betul bisa. Iya nggak sih? Betul sih, saya setuju itu. Terus yang maksudnya yang gua nggak habis pikir, dia tuh jadi bilang bahwa dia tuh reinkarnasi alien lah, apalah, makin halu kesini, Gua cuma lihat makin thumbnailnya kesini aja sih. makin halu loh. Ya betul. Gemes gua liatnya. Betul. Ya sama-sama kan, kita juga cari nasi ya gitu juga kan. Iya. Ya. Nah, maksud lo jadi terlalu over gitu kalau bagian itu ya. Bagi gua itu terlalu lebay. Untung gua belum sampai sejauh itu sih, nggak tahu ya ke depan gimana. Iya, Coba ada maksudnya nggak bagian video? Mungkin ada batasnya. Betul. Tetapi mungkin bagi gue itu terlalu lebay. Ya, betul. Ya mungkin ya statement gue ini akan cukup menggentarkan hatinya loversnya Three Anomaly. Oh iya.
Mungkin ada apa lovers trianomali di Sarempun Sabda, siapa tahu kan. Siapa tahu ada gitu kan. Mohon maaf ya, ini bukan kita apa menjelek-jelekan lagi-lagi ya. Iya, Kita based on fact gitu ya. Iya. Gue punya pesan nih maksudnya buat subscribernya Sarangpun Boleh. Sabda atau mungkin yang orang-orang yang lihat konten ini. Oke, boleh. Boleh nggak sih? Boleh, silakan. Boleh. Boleh. Oke. Jadi saran gua buat kalian semua, lu boleh suka sama Trianomali. Gua nggak larang. Gua pun suka sama Trianomali. Tapi lu jangan mau dibodohi, jangan mau dicuci otak. Dia bilang A, lu percaya aja. Dia bilang B, lu percaya aja B. Sama aja lu kayak anak kecil yang Kalau di belum Alkitab, tahu yang baik dan yang jahat. Iya aja gitu. Lu harus kritisi, men. Sekarang banyak kebulsitan yang merajalela gitu. Ya kita harus kritis, maksudnya jangan asal percaya gitu. Kalau di Alkitab ada yang bilang ujilah roh itu kan. Iya. Apakah itu berasal dari Allah atau bukan? Iya. Betul sih. Jangan sampai kita dibodohi orang. Mau dibodohin terus-terusan, nggak mau kalau gua. Mending lihat konten sebelah. Coba tadi ada bagian. Nah ini bagian ini nih tentang dia bahas tentang apa yang bukan Bro Will sini kita satu lagi, lihat dia yaitu cocok Yesus Galak itu cocok dengan kejadian waktu Yesus itu mengusir pedagang-pedagang katanya kan. Oh marah ya katanya. Nah itu gua rasa apa ya, gua nggak setuju sih dengan itu sebagai gua yang tahu latar belakang, gua kan teologi ya, belajar tentang latar belakang kitab. Kenapa? Karena memang ketika itu konteksnya kan beda. Ketika itu kan dia Yesus itu mengusir karena memang pedagang itu nggak pantas dagang di rumah ibadah lah contohnya kan. Rumah ibadah. Sekarang gini lah, misalkan kita lagi ibadah hari Minggu, ada hamba Tuhan yang tahu kan asyir lah kalau di Kristen itu yang menyambut tamu. Di sebelahnya ada pedagang. Kira-kira bakal diusir nggak itu? Itu baru sekelas hamba Tuhan manusia biasa loh ya. Apalagi Yesus yang mungkin adalah Tuhan, pasti dia lebih-lebih lagi, itu kan rumah, istilahnya dalam tanda kutip rumahnya Tuhan, itu rumahnya dia. Dan itu pantas gitu. Tapi kalau misalkan dibawa ke konteks yang mungkin kita nggak tahu di konteksnya Ko Willy tadi atau Bro Willy tadi, apa tuh Yesus itu galak ke dia itu karena apa gitu kan? Mungkin tampangnya serem gitu. Itu gua nggak tahu. Atau vibrasinya itu Nah itu gua nggak tahu ya. Jadi Yesus itu galak ya memang karena konteksnya memang betul-betul harus digalakin, istilahnya harus ditegasin gitu. Kalau gua sih ya jujur aja ya, kalau memang dia bener-bener ketemu Yesus, gue sih jujur banget, seneng banget gitu. Ya. Seneng banget kalau misalnya memang bener. Tapi kalau dia buat ngaku-ngaku, bikin hoax bahwa gue ketemu Yesus dan gue tahu pribadi Yesus, dia mencelakakan dirinya sendiri, bro. Oke. Karena dia udah, maksudnya udah membuat suatu isu yang tidak benar. Tapi ini kan Bro Willy ini nggak sendirian ya, dia dengan timnya ya, ada 3 ya yang cewek itu. Gue nggak tahu sih, dan latar belakang mereka juga kan ada yang Kristen juga kan, Ada yang Buddha kalau nggak salah, ada yang Buddha itu. Si Ko Willy itu berlatar belakang Kristen ya. Jadi maksudnya dikonfirmasi oleh teman-temannya juga gitu. Iya, maksudnya gini loh, kalau misalnya si Willy latar belakangnya atau backgroundnya Kristen, menurut gua sih aneh ya. Kenapa kepercayaan atau keyakinan yang dia yakini justru lebih berat pada apa yang dia lihat daripada yang dia pegang di agamanya sendiri. Oh, jadi dia lebih mendasarkan pada apa yang dia rasakan dan lihat daripada firman Tuhan lah. Daripada firman Tuhan. Ya, berarti dia bukan Kristen loh. Betul. Nah itu yang gua kritisi juga, karena apa? Karena sebagai orang Kristen seharusnya firman Tuhan lah dasar segala kita, yang untuk kita menguji itu kan firman Tuhan. Yang gua tahu, Bible-nya Kristen itu menjadi pedoman dasar bagi umat Kristiani. Jika ada yang menyimpang dari sana, berarti apa? Ya, ada yang salah. Ada yang salah pasti. Pasti salah. Nah dia udah tahu nih menyimpang banget. Kenapa dia terus saja jalanin? Ya, betul. Motivasinya apa? Ya. Entah cari nasi. Kalau cari nasi sih, gue juga lagi cari nasi ini. Entah cari popularitas. Kita nggak tahu. Nggak tahu betul. Cuman sangat disayangkan kalau misalkan cuman sekedar konten nggak real gitu. Jadi Gua nggak ngurusin demandnya, tapi gua ngurusin statement dia. Ya dia tahu lebih tentang Yesus dibandingkan umat Kristiani pada umumnya. betul. Emang dia siapa gitu kan? Coba dari video-video yang tadi deh, gue nggak mau terlalu banyak ya, takutnya kita benar malah jatuhin dia gitu ya ke pribadinya. Tapi kita lihat dari video yang tadi deh, yang Oke. Kayak bercandanya tuh Dark jokes dark banget. jokes gitu loh ya.
and tipe yang nggak tedeng aling-aling. Itulah pribadi Jesus. Tapi selalu mengarah ke positif. Nah ini tentang nah ini tentang si Willy tadi kan bilang juga dia kalau Yesus itu kan dark jokes dia. Jadi Dark jokes. Jadi dia itu suka apa namanya? Apa dark jokes? Oh lu dark jokes itu apa sih? Coba gua nggak tahu ya dark jokes itu nanti gua dibilang. Ya kalau dark joke itu orang yang punya bercandanya itu kelewatan. Contohnya yang kayak di stand up itu bisa nggak stand up itu? Karena bisa, itu dark joke. Tapi Yang tujuannya positif nggak sih dark jokes? tujuannya sebenarnya nggak ke positif sih ya. Nggak ke positif. Bercanda biasa aja, nggak usah dark joke juga kan. Kadang ada juga yang bisa nerima, ada juga yang enggak. Nah kontroversi berarti Kontroversi. kan. Betul. Nah kalau dibilang Yesus itu dark jokes, kalau menurut gua sih itu bertentangan ya dalam keyakinan gua. Nggak ada di Bible lo. Karena di Bible gini loh, Tuhan Yesus itu setiap katanya itu bermakna, nggak ada yang nggak sia-sia. Jadi untuk apa Tuhan Yesus itu dark jokes, tapi istilahnya katanya tuh kayaknya apalagi mengandung kontroversi kan. Masa sih Tuhan Yesus itu yang mau menyatukan umat, maksudnya mau mengambil, maksudnya mau mengembalikan umat kan kepada Allah gitu kan. Tapi kenapa dia malah pakai dark jokes gitu untuk pesannya? Kalau untuk perumpamaan oke lah ya, kan di Bible ada itu memakai perumpamaan, apakah perumpamaan tentang lalang di antara gandum, apakah perumpamaan tentang anak yang hilang gitu kan. Nah banyak, tapi kalau dark jokes menurut gua, meskipun konteksnya saat ini emang dark jokes lagi up ya, tapi menurut gua nggak masuk akal sih. Tapi lu yakin di Bible Kristen nggak ada Dark jokes. Yesus lagi dark joke? Wah nggak ada lah bro. Nggak ada. Nggak ada. Awas kalau ada ya. Nggak, gue berani gue. Kalau misalkan ada di Bible itu tentang dark jokes, gue keluar dari. Nih, pegang nih, ingat nih. Silahkan. Ada nggak pendeta gue juga yakin nggak mungkin Tuhan Yesus itu dark jokes ya. Oke. Kan dark jokes itu kan tujuan utamanya menghibur benar nggak? Bukan untuk menyampaikan pesan yang benar-benar begitu kan, dan kontroversi juga tuh. Terus nggak pernah kontroversi bro. Kalau ada lu keluar dari. Kalau ada iya oke. Bener ya. Silakan. Ingat tuh. Dan itu kan karena gue bilang nggak mungkin ada gitu kan. Terus tuh gue udah yakin nggak akan ada tuh Yesus dark jokes itu, dan nggak mungkin dia pakai dark jokes untuk masuk ke visi kita, maksudnya mimpi. Kalau gitu kenapa ke Paulus? Ke Yohanes yang dipakai itu, kenapa dia nggak pakai dark jokes? Itu kan lewat visi ke Paulus juga. Siapa tahu tiba-tiba nanti ketemu satu kitab, ternyata ada yang mengindikasikan Yesus dark joke. Atau mungkin dark jokes juga kan baru ditemukan akhir-akhir ini kali ya. Di zaman dulu masih dark jokes belum ada kali ya. Nggak tahu juga kan, siapa tahu. Orang Romawi juga kan siapa tahu punya dark jokes, cuman ya nggak tahu gimana gayanya gitu ya. Nah, kalau menurut lu gimana dark jokes itu? Kalau menurut gua sih dark jokes lebih viral tuh akhir-akhir ini kan. Ya. Akhir-akhir ini viral. Tetapi yang jadi masalah ialah ketika Tuhan disamakan dengan manusia dan punya hobi yang sama. Tuhan kan nggak berdosa. Yesus berdosa nggak? Yesus enggak. Manusia otomatis berdosa. Ya, betul. Wajar dong dark joke. Yang berdosa punya nggak? Gua rasa sih enggak. Jadi menurut gua si Willy itu kelewatan, maksudnya dia nyamain perannya orang Kristen sama hobinya manusia berdosa. Itu jadi masalah. Betul. Itu masalah besar itu sebenarnya. Ya maksudnya dark jokes itu kan di antara manusia yang berdosa gitu ya, maksudnya itu dipakai ya. Karena memang ketidakmampuan mereka kan. Nah itu. Kalau Yesus kan udah tahu ya strike aja gitu. Ya gitu sih, sebuah setuju sih itu. Nah bro, nih gua iseng-iseng aja ya. Jadi di konten gua juga itu di yang bagian gua upload react tentang Trianomali. Di sana tuh ada Sarumpun Sabda, mungkin sobat Sarumpun yang nonton, dan juga dia bilang sorry ya, ini bukan underestimate kalian atau menjudge ya, lagi-lagi nanti gue dibilangnya menghakimi lagi gitu ya. Jadi salah satu yang paling banyak itu bilang itu kan based on experience-nya dia, dan dia juga tidak menyinggung agama tertentu. Dia bilang Trianomali itu umum lah berlaku dan tidak menyinggung agama-agama yang lain. Nah itu kalau menurut lu lah ya, yang memang tidak memihak ke agama manapun, yang masuk aja lah agama manapun. Nah itu gimana tuh? Jangan gue yang komen lah, nanti gue disangkanya pihaknya ke agama tertentu lagi kan. Coba lu aja lah gitu. Kalau menurut gue pribadi, prinsip gue sebenarnya bodo amat. Sebenarnya lu mau buat kesalahan kek, lu mau gimana kek, itu bukan urusan gue. Tetapi ketika gua ngedapatin mereka siapapun itu yang terus saja berkecimpung di jalan yang mungkin salah, gua nggak bisa tinggal diam.
gue akan kasih tahu, hey, lu salah. Ya tapi gini bro, lu bisa bilang salah itu kan harus ada parameter standarnya. Apa dulu standarnya? Kalau Gini gua loh. nih, kalau gua kan orang teologi ada standarnya itu firman Tuhan, sabda Allah. Nah kalau lu gimana? Standarnya gini loh, standarnya kita generalisasikan lah semua manusia punya agama. Oke, Setuju nggak semua agama mengajarkan kebaikan? setuju. Setuju kan? Ya. Semua sama. Sama-sama. Pada dasarnya Pada sama. dasarnya, betul. Dan memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Kebahagiaan di akhirat. Betul. Bener nggak? Dan bahkan para petinggi-petinggi di agama semuanya tidak ada tuh yang seperti wah saya tahu dan lain sebagainya, nggak ada nggak? Oh. Ada nggak? Nggak ada menurut belum. gua. Ya. Kecuali yang sesat ya. Iya. Dalam tanda kutip sesat. Ya maksudnya dalam tanda kutip ngaku-ngaku gitu ya. Ngaku-ngaku wah saya misalkan titisan anu. Gak ada. Semuanya sama-sama belajar, mau gua sebagai masyarakat biasa, mau lu juga sebagai mungkin rohaniawan dan rohanian yang lain, sama-sama manusia. Tapi kan gini bro, nggak menutup kemungkinan bahwa mereka ini memang orang pertama kali di dunia yang istilahnya dia tahu semuanya lah istilahnya gitu kan, yang pernah merasakan ketemu sama Yesus dan lain sebagainya. Ya mungkin dia orang pertama kali itu di dunia karena Bullshit kalau menurut gua ya. Iya. Kalau ada orang yang tahu segalanya, ya udah berarti lu Tuhan, gitu aja, simpel. gitu ya. Iyalah. Thank you banget bro buat sharing-sharingnya ya. Meskipun Oke. singkat tapi kita tetap jalan-jalan lah ya. Dan buat sobat Sarung pun ya tadi seperti yang dikatakan oleh Bro Jonah Eka ya. Iya. Bang ini Bro Jonah Eka. Jadi memang kita harus menguji setiap apapun yang kita dapatkan, yang nggak mesti tentang agama, mungkin informasi-informasi khusus Betul banget. tentang misalkan pengetahuan umum yang kelihatannya sederhana tapi kita tetap harus kita uji karena kita pun di dunia ini kan nggak mungkin kita telan mentah-mentah ya setiap apa kata orang juga. Jangan kemakan hoak. Nah, jangan kemakan hoak. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen nih ya, kita yang percaya sama Tuhan Yesus, tentu patokan kita adalah sabda Allah, ya, Alkitab. Ya, kalau kita bilang, apakah itu sesuai dengan Alkitab? Tetap semangat ya untuk kalian yang tetap mencari jalan kebenaran, jalan yang lurus, tetap semangat. Dan gua hanya membagikan share video ini lagi-lagi untuk masuk ya ke dunia kalian dan juga memberikan semangat ya buat kita untuk terus memberitakan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran sabda Allah. See you dan God bless you all. Bye guys.